نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Jemaah salat maghrib Masjid Al-Bilal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan serta nikmat yang begitu banyak sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan satu kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan atas kita, yakni melaksanakan solat maghrib. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau serta orang-orang yang selalu mengikuti beliau hingga hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah, insyaallah tema kita pada kesempatan yang mulia ini berjudul mendulang faidah dari surat Al-Fatihah. Saya pilih tema ini karena begitu penting, ya, terutama di dalam keseharian kita. Karena surat Al-Fatihah, adalah surat yang selalu kita baca di dalam salat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat orang-orang yang beriman yang mendapatkan keberuntungan, di antaranya adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Bagaimana kita bisa khusyuk di dalam salat? Di antaranya adalah memahami apa yang kita baca. Dan di antara bacaan di dalam salat adalah surat Al-Fatihah. Bahkan ia merupakan rukun dari rukun salat. Barang siapa yang tidak membacanya, maka tidak ada salat bagi dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kata Rasulullah SAW, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Artinya salat orang tersebut tidak sah karena membaca Al-Fatihah bagian dari rukun-rukun salat. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami apa yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Saya yakin semua kita di sini hafal surat Al-Fatihah. Ada yang enggak hafal? Ada yang enggak hafal surat Al-Fatihah? Insyaallah semua hafal Al-Fatihah. Bahkan anak-anak kita, cucu-cucu kita pun sudah hafal surat Al-Fatihah. Pertanyaannya, sudahkah kita memahami kandungan makna yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah tersebut? Ya, kita hafal secara lafaznya. Ya, apakah kita sudah memahaminya? Ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban kecuali diri kita sendiri. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya pada kesempatan kali ini insyaallah kita berusaha mengambil faidah dan pelajaran daripada surat Al-Fatihah ini. Surat Al-Fatihah diperselisihkan oleh para ulama apakah dia surat Makkiyah atau surat
Madaniyah. Surat Makkiyah itu apa sih, Pak? Nah, surat Makkiyah, surat turun di Mekah. Kalau surat turun di Madinah berarti surat Madaniyah. Surat Makkiyah adalah surat yang turun pada saat periode Mekah, belum ada perintah hijrah ke Madinah. Ya. Dan surat Madaniyah adalah surat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW pasca perintah hijrah ke Madinah. Walaupun sebagian ayatnya ada yang turun di Makkah. Contohnya, surat di antara ayat yang terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi SAW adalah surat Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat ini ya dikatakan oleh ulama adalah ayat yang terakhir-akhir turun sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sudah ada perintah hijrah atau belum? Sudah. Berarti Nabi sudah tinggal di Madinah. Tapi ayat ini turunnya di mana? Di Arafah. Pada saat Hajjatul Wada'. Pada saat Nabi SAW melaksanakan haji wada'. Ya. Tahun berapa sih Nabi itu haji, Pak? Nabi haji tahun berapa? Tahun 9, 10, 11. Khilaf juga di sini, ada khilaf ya. Nabi SAW dalam seumur hidupnya beliau hanya haji 1 kali. Ya. Oleh karenanya ini menjadi sebuah sumber hukum bahwasannya kewajiban haji itu hanya 1 kali dalam seumur hidup. Kewajiban haji hanya 1 kali. Karena Nabi SAW haji hanya sekali. Haji pertama dan haji terakhir. Maka disebut dengan Hajjatul Wada'. Haji perpisahan. Nah, kapan ini terjadi? Yaitu tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah. Nah, dan Allah Ta'ala menurunkan ayat ini di Arafah saat wukuf. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, kata Allah. Jadi Islam sudah sempurna. Ya, di antara tanda kesempurnaan Islam apa? Allah panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah cabut nyawa Nabi. Karena Islam sudah sempurna. Tugas Nabi sudah selesai. Wa atmamtu alaikum ni'mati, telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Sempurna. Tidak perlu ditambah. Tidak perlu dikurangi. Apalagi sampai dirubah-rubah. Karena Allah telah sempurnakan agamanya ini. Wa raditu lakumul Islam madinah. Dan Islam, dan kata Allah, aku telah ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Ayat ini turunnya di Mekah atau di Arafah pada saat Nabi SAW haji wada'. Tapi ayat ini tidak disebut Makkiyah. Kenapa? Karena turun pasca hijrah ke Madinah. Maka dinamakan ya ayat atau surat Madaniyah. Jelas bedanya? Coba ulangi. Apa bedanya Makkiyah dengan Madaniyah? Siapa yang mau jawab? Pak Haji. Madaniyah? Nah, mumtaz, barakallahu fiik.
Ya, Madaniyah pasca hijrah ke Madinah, walaupun turunnya di Makkah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun surah Al-Fatihah ini diperselisihkan oleh para ulama, namun pendapat yang kuat insyaallah taala adalah pendapat yang mengatakan bahawa suratul Fatihah adalah surat Makkiyah. Artinya dia turun sebelum perintah hijrah. Dan ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suratul Fatihah ini punya banyak nama. Surat Al-Fatihah punya banyak nama. Di antara nama daripada surat Al-Fatihah adalah Al-Fatihah itu sendiri atau Fatihatul Kitab. Dinamakan dengan Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah karena ia adalah surat pembuka. Surat pembuka yang terdapat dalam urutan dalam mushaf Al-Quran. Bukan berarti dia adalah surat pertama turun, bukan. Karena surat yang pertama kali turun, wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Ya. Adapun surah Al-Fatihah adalah surat pembuka, karena Nabi SAW menyuruh untuk meletakkan surat-surat tertentu. Jadi urutan surat itu adalah tauqifiyah. Sifatnya tauqifiyah. Karena ada dalil yang memerintahkan. Dan Nabi SAW menamakannya dengan Fatihatul Kitab atau suratul Fatihah. Ya. Nah, ini di antara namanya surah Al-Fatihah, dan maka yang terkenal ini. Kemudian di antara nama surat Al-Fatihah yang kedua adalah Ummul Kitab atau Ummul Quran, induknya Al-Quran. Meskipun sebagian tabi'in, ya, sebagian tabi'in memakruhkannya. Ya, sebagian ulama tabi'in, sebagian kecil dari tabi'in memakruhkannya. Kenapa? Karena Ummul Quran atau Ummul Kitab itu adalah Lauhul Mahfuz kata mereka. Namun jumhur, kebanyakan para ulama ya, memasukkan Al-Fatihah ke dalam atau memasukkan nama Ummul Quran atau Ummul Kitab ke dalam apa? Ya, nama daripada surat Al-Fatihah. Jadi yang kedua namanya adalah surat Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ya. Karena biasa orang Arab dulu ya menamakan sesuatu yang bisa mengumpulkan perkara-perkara yang penting sebagai ummu. Makanya Mekah itu disebut dengan Ummul Qura. Apa arti Ummul Qura? Induknya negeri-negeri. Ya, karena di sana tempat berkumpul seluruh kaum muslimin. Ya. Begitu juga Ummul Quran, Ummul Kitab. Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab karena terkumpul di dalamnya di dalamnya inti daripada Al-Quran. Ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ya, dari sekian banyak kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada para nabi dan rasul, tercangkup maknanya pada 4 kitab. Jadi sekian banyak kitab yang Allah turunkan, ya, terangkum dalam 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dari 4 kitab ini tercangkup maknanya dalam 1 kitab, yaitu kitab Al-Quran, kitab Allah. Ya. Dan dari isi Al-Quran itu tercangkup maknanya dalam 1 surat, itu surat Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran. Nah, ini nama yang kedua. Nama yang berikutnya dari nama surat Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, disebutkan oleh para ulama
disebut dengan sab'ul mathani karena dia selalu dibaca di dalam solat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir di dalam tafsirnya, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW mengatakan tentang Al-Fatihah, hiya ummul Quran wa hiya fatihatul kitab wa hiya sab'ul mathani. Kata Rasulullah SAW, surat Al-Fatihah adalah ummul Quran, induknya Al-Quran. Wa hiya fatihatul kitab, dan ia adalah pembuka daripada Al-Quran. Wa hiya sab'ul mathani, dan ia adalah 7 yang diulang-ulang. Maksudnya surat Al-Fatihah ada terdiri dari 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu nama yang ketiga. Nama yang keempat dari nama surat Al-Fatihah adalah as-salat. Adalah apa? Salat. Jadi surah Al-Fatihah dinamakan juga dengan as-salat, suratus salah. Kenapa? Karena ia dibaca dalam salat. Ya, dan Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ya, banyak riwayatnya dan riwayatnya semuanya adalah sahih. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Kata Allah, aku membagi salat antaraku dengan hambaku 2 bagian. Ya. Idza qala al-'abdu alhamdulillah, apabila si hamba mengucapkan alhamdulillah, maka Allah mengatakan hambaku telah menyanjungku. Ya, ini dari sini para ulama mengatakan bahwa di antara nama surah Al-Fatihah adalah suratus salah. Jemaah dimuliakan Allah. Itu yang keberapa? Keempat. Ya, dan dia adalah syarat dari atau rukun daripada rukun salat. Nah, yang kelima adalah di antara nama surah Al-Fatihah asy-syifa. Apa? Asy-syifa. Apa itu syifa? Obat, penyembuh. Ya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatihatul kitab syifaa'un min kulli summin. Surat Al-Fatihah adalah penyembuh dari setiap racun. Jadi kalau seorang keracunan, ya, boleh dia membacakan surat Al-Fatihah. Ya, berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ketika Jabir bin Abdullah sedang safar bersama rombongan para sahabat, ya, kemudian singgah di suatu kampung. Kemudian Jabir, ya, meminta, para sahabat meminta untuk dijamu oleh penduduk kampung tersebut. Namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamunya. Ya, siapa lo dari mana gitu loh kita. Enggan, enggak mau. Maka mereka pergi. Lanjut, karena udah ngapain orang nggak disambut, cari tempat lain. Ya. Ternyata Sayyidul Qaum, apa Sayyidul Qaum terjemahannya? Pemuka, kepala suku dari kaum tersebut, ludigha, tersengat kalajengking. Wah, luar biasa sakitnya tuh. Ada yang pernah kesengat kalajengking? Luar biasa sakitnya, dari ubun-ubun sampai ujung kaki. Luar biasa. Belum lagi meriangnya, demamnya, bengkaknya. Wah. Nah, kepala sukunya ini tersengat kalajengking dan sudah mencari obat ke sana ke sini, enggak ada yang bisa menyembuhkan. Maka salah satu dari kaum mereka mengatakan,
Mungkin di antara mereka orang-orang yang tadi itu punya obat. Punya obat yang bisa menyembuhkan sengatan kalajengking. Maka dikejar oleh salah seorang dari kaum tersebut. Kata mereka, wahai kaum, ya, apakah di antara kalian ada yang punya obat sengatan kalajengking? Ya, obat penawar dari sengatan kalajengking. Kata mereka, ya, aku bisa. Kami bisa. Di antara kami ada yang bisa meruqyah. Di antara kami ada yang bisa meruqyah. Nah, oleh karenanya, kalau kamu mau, kata ini sahabat, kamu harus memberikan imbalan kepada kami. Kalau kami bisa menyembuhkan dengan izin Allah, kamu harus memberikan imbalan kepada kami. Kata sebagian mereka, baik, kami akan berikan imbalan kepada kalian berupa kambing. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kami hadiahkan untuk kalian 30 ekor kambing. Ya, maka para sahabat balik lagi menemui kaum tersebut. Ya, dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu an meruqyahnya. Meruqyah dengan membacakan suratul Fatihah. Ya, ke bagian yang terkena sengatan kalajengking. Fa bari'a hatta ka'an lam yakun syai'un. Lalu dengan seketika hilang sakitnya dan tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Ini kata ulama, di antara ada Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika seorang memiliki keyakinan yang kuat bahwasannya suratul Fatihah memiliki keutamaan, kekhasiatan, dan dia baca dengan penuh keyakinan kepada Allah bahwa Allah akan mengangkat dari penyakit tersebut, maka Allah akan hilangkan. Ya, ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Maka ketika dibacakan surah Al-Fatihah, hilang seketika sakitnya dan bengkaknya hilang. Ya, tidak meninggalkan sedikit pun, seolah-olah tidak pernah sakit, tidak tersengat kalajengking. Nah, setelah itu mereka dikasih hadiah, ya, berupa kambing. Ada dalam riwayat yang dikatakan jadi 30 ekor kambing dikasih hadiah. Nah, lalu mereka kabarkan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma yudrika annaha ruqyah. Nah, di antara nama surah Fatihah juga disebut dengan ar-ruqyah. Di samping asy-syifa, dia juga sebagai ruqyah. Ya, jadi di antara nama Al-Fatihah tadi asy-syifa dan ar-ruqyah. Surat ar-ruqyah karena dia dibaca di dalam ruqyah. Ya, jadi ngeruqyah itu bukan hanya karena gangguan jin saja. Bahkan ketika demam, sakit itu boleh, bisa diruqyah. Ya, bisa diruqyah. Nah, dan sebagian para sahabat meruqyah, ya, penyakit itu dengan menggunakan air putih. Dibacakan surah Al-Fatihah. Nah, ini boleh dan ini ada sunnahnya. Dan Nabi SAW pernah mengamalkan dan diamalkan pula oleh para sahabat. Ya. Nah, jadi siapa yang baca? Ya kita sendiri bisa baca. Ya, enggak harus orang. Ya, bahkan ruqyah yang terbaik adalah ngeruqyah diri sendiri. Ini ruqyah terbaik. Ya. Kenapa? Khawatir ketika kita minta diruqyah kepada orang lain, ya, memiliki ketergantungan kepada orang tersebut. Ya, seolah-olah nanti kita berasumsi orang ini sakti, itu orang pinter, dan ini terjadi di negeri kita. Kalau ada tabib, ya, atau ahli ruqyah yang bisa meruqyah, memiliki ketergantungan. Makanya di antara orang-orang yang mendapatkan jaminan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, siapa? Humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Ya, kenapa? Karena quwwatul i'timadi 'ala Allah.
Quwwatu i'timadihim 'ala Allah Subhanahu wa taala. Karena kuatnya penyandaran mereka kepada Allah. Ya, makanya para ulama mengatakan meminta ruqyah tanpa keadaan darurat hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara nama banyak ya nama daripada surah Al-Fatihah itu yang masyhur ya, yang masyhur ada 6 tadi. Pertama Fatihah, Ummul Quran, Sab'ul Mathani, kemudian As-Salat, Asy-Syifa dan Ar-Ruqyah. Ini nama-nama surat Al-Fatihah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Al-Fatihah ini adalah surat yang banyak keutamaannya. Ya, disebutkan dalam banyak riwayat bahwasannya surat Al-Fatihah adalah a'zamu suratin fil Quran. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW mengatakan, innaha a'zamu suratin fil Quran. Kata Nabi, sungguhnya Al-Fatihah adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Karena inti daripada Al-Quran itu termaktub dalam surat Al-Fatihah. Ya, kalau ayat teragung adalah ayat kursi. Tapi kalau surat teragung adalah surat Al-Fatihah. Ya, maka dari sini para ulama mengambil hukum, beristimbat bahwa surat-surat di dalam Al-Quran itu ya memiliki tingkatan-tingkatan dari sisi keutamaan. Ya, dan surat yang paling mulia dan paling agung dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sedikit saya singgung dalam masalah fikih ya. Ini dibahas dalam kitab-kitab para ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim ya, para ulama berbeda pendapat. Para ulama telah berbeda pendapat menjadi 4 pendapat. Jadi apakah Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat dari Al-Fatihah ataukah bukan? Pendapat pertama mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk ayat dari setiap surat di dalam Al-Quran kecuali surat Bara'ah. Apa surat Bara'ah? Surat At-Taubah. Karena surat Taubah tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di pendapat pertama mengatakan bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat ya dari setiap surat di dalam Al-Quran kecuali surat At-Taubah. Dan banyak ulama yang berpendapat seperti ini. Di antara para sahabat yang berpendapat adalah Ibnu Abbas, ya, kemudian Ibnu Umar, kemudian Abdullah bin Zubair, Abu Hurairah. Ini para sahabat yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat dari setiap surat. Ya. Dan tabi'in, di antara tabi'in yang berpendapat ini adalah Imam Atha, kemudian Imam Taus bin Kaisan, Sa'id bin Jubair dan yang lainnya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk bagian dari surat pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, tidak untuk surat-surat yang lainnya. Jadi pendapat pertama tadi apa? Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang
ayat pertama dari setiap surat kecuali At-Taubah. Ya. Pendapat kedua mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah, bukan ayat pertama dari surat-surat yang lain. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan beberapa orang sahabat. Pendapat ketiga mengatakan bahwa surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian daripada surat Al-Fatihah, juga bukan bagian daripada surat-surat yang lain. Ya. Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik dan yang lainnya. Ya, nanti kita bahas ya insyaallah. Baik, ya. Pendapat keempat, dan ini dipegang oleh Dawud Az-Zahiri dalam madhabnya, madhab Zahiri, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat mustaqillah, ayat tersendiri dari setiap surat. Nah, ini pendapatnya Dawud Az-Zahiri. Jadi ada berapa pendapat? 4 pendapat. Dari 4 pendapat ini mana yang kuat? Wallahu alam, semuanya kuat. Ya, tapi ya, kami lebih condong pendapat yang kedua. Ya, dilihat dari apa? Riwayat-riwayat yang lain yang begitu banyak, bahwa ya surat kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bagian dari surat Al-Fatihah dan bukan bagian dari surat-surat yang lainnya, kecuali surat An-Naml. Kecuali surat An-Naml, karena di antara ayat-ayat di dalam surah An-Naml itu ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yaitu ketika Nabi Sulaiman mengirimkan sebuah surat kepada Ratu Bilqis, ya, wa innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim, ya. Nah, jadi Bismillahirrahmanirrahim itu kesimpulannya adalah ya termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, dan ia adalah ayat pertama. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya pengen bahas secara panjang, cuman kita terbatas waktu, ya. Insyaallah di lain kesempatan kita akan bahas. Nah, kesimpulannya, ya, orang yang membaca, orang yang berpendapat bahwa surat atau Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari Al-Fatihah, maka dia harus baca. Dia harus apa? Membaca. Dibaca secara jahar, baik di dalam salat maupun di luar salat. Ini pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ibnu Abbas, pendapat Imam sahabat Ibnu Umar dan yang lainnya, dan termasuk Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat yang sahih, beliau mengatakan, ya, diriwayatkan bahwa beliau membuka salatnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan setelah selesai salat, beliau mengatakan, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Ya. Adapun orang yang berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian daripada surah Al-Fatihah, ya, maka dia tidak perlu dibaca. Seperti pendapat Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah rahimahumullah. Nah, alhasil ini ada ya perbedaan pendapat di kalangan ulama, ya. Tergantung kita mau pilih yang mana, terserah. Yang penting ada ulamanya, ya, karena kita nggak boleh beragama kecuali ada dasarnya, ya, ada dalilnya. Nah, dan dipahami, diamalkan oleh para ulama, dan keduanya ini diamalkan oleh para sahabat. Ya, jadi intinya, ya, kalau ada orang yang membaca jahar Bismillah, tidak perlu kita ingkari sampai, ya, sampai disesat-sesatin, nggak perlu. Karena banyak sekali para sahabat yang mengamalkannya.
Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tuh, makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir setelah menyebutkan khilaf yang panjang dari para ulama, di akhirnya beliau mengatakan apa? Inilah pendapat-pendapatnya para imam. Pendapat-pendapat para imam fi hadhil mas'alah wa hiya qaribah li'annahum ajma'u ala sihhati salati man jahra bil basmalah wa man asar. Kesimpulannya dari khilaf para ulama itu, dua-duanya salatnya sah, baik dia jaharkan bacaannya maupun tidak dia jaharkan, dua-duanya sah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi enggak perlu kencang-kencang gitu. Antara baca atau enggak. Nah, ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat bismillahirrahmanirrahim ini ya terdapat di dalamnya nama dari nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, yaitu Allah itu sendiri. Allah, kalimat Allah, lafzul jalalah diambil dari kata al-ilah. Diambil dari kata apa? Al-ilah, yang artinya adalah al-ma'bud, sesembahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang banyak. Ya, dalam hadis Bukhari dan yang lainnya disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 99 nama. Wa man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang menghitungnya, ya dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah dihitung, dihafal, diamalkan, ya, maka dia akan masuk surga. Nah, dan di antara nama Allah yang agung adalah Allah itu sendiri. Jadi Allah punya 99 nama, ya, dan nama Allah yang agung adalah Allah. Karena dia diambil dari kata al-ilah, yang artinya adalah sesuatu yang disembah, Rabb, zat yang berhak disembah, ilah. Al-ma'budul haqq. Ilah artinya adalah al-ma'bud al-haq, sesembahan yang hak. Makanya di antara makna kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi kalau ada yang terjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, kurang tepat, kurang tepat. Lebih tepatnya adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, karena ketika kita mengatakan tidak ada yang berhak disembah selain Allah, artinya sesembahan yang disembah selain Allah adalah batil, tidak benar. Ya, ada orang menyembah matahari, kita katakan batil sesembahannya. Ada orang yang menyembah patung, ada orang menyembah api, ada orang menyembah pohon, ada orang menyembah batu, menyembah kuburan dan lain-lain. Kita katakan semua itu batil. Ya, karena al-ilah maknanya adalah al-ma'budul haqq. Ya, dan ini banyak sekali dijelaskan oleh para ulama. Ya, di antaranya adalah al-Imam Al-Maqrizi Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Tajridut Tauhid. Ya, bahwa mana al-ilah adalah sesembahan yang berhak, yang hak. Ya, adapun lainnya tidak berhak disembah. Dan surat Al-Fatihah ini diawali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala Al-A'zam. Menyebutkan nama Allah yang Maha Agung. Ya. Lalu kemudian Allah menyebutkan lagi di antara namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ada berapa nama Allah di situ? 3. Allah buka surah Al-Fatihah dengan menyebutkan 3 namanya yang agung. Pertama Allah itu sendiri. Yang kedua Ar-Rahman. Yang ketiga Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, 2 nama Allah ini diambil dari satu sifat. Diambil dari satu sifat, yaitu sifat
rahmat. Sifat rahmat. Apa artinya Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya adalah Dzu rahmatin wasi'ah, yang memiliki rahmat yang sangat luas, memiliki kasih sayang yang sangat luas, ya, di dunia dan di akhirat. Jadi Ar-Rahman itu maknanya adalah yang memiliki rahmat yang luas. Kalau kita terjemahannya apa? Yang Maha Pengasih. Inilah, ya, kadang kita bahasa Indonesia itu tidak mampu untuk menerjemahkan bahasa Arab secara spesifik. Padahal makna Ar-Rahman itu jauh lebih luas daripada sekedar Maha Pengasih. Karena dia diambil dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang artinya adalah Dzu rahmatin wasi'ah. Allah yang memiliki rahmat yang luas. Saking luasnya rahmat Allah, seluruh makhluk hidup, seluruh yang ada di muka bumi dan ada di atas langit hidup. Itu hidup dengan satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Allah memiliki 100 rahmat. Dan Allah turunkan ke dunia sejak Allah ciptakan langit dan bumi hanya satu rahmat. Dan dari satu rahmat ini hiduplah seluruh makhluk dan saling berkasih sayang di antara mereka, baik yang mukminnya maupun yang kafirnya, baik manusia maupun binatang. Semua hidup dari satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah punya nama Ar-Rahman. Allah memiliki rahmat yang sangat luas. Oleh sebab itu, dia tidak boleh seorang menamakan anak dengan Rahman, Ar-Rahman. Kenapa? Karena ini nama khusus bagi Allah. Ya, kecuali ada unsur, ya, penghambaan seperti Abdul Rahman. Ya. Karena tidak ada makhluk manusia yang punya rahmat seluas rahmat Allah, tidak ada. Hatta Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, mereka tidak punya rahmat dan tidak berkuasa sedikit pun atas diri mereka. Ya, seandainya, ya, ada lalat yang hinggap kata Allah, dan Allah sebutkan ini. Seandainya ada lalat yang hinggap di sesembahan mereka, mereka tidak bisa untuk mengusirnya, apalagi memberikan sesuatu permintaan mereka. Subhanallah, ya. Ini kita pahami daripada makna Ar-Rahman. Ya, maka semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahim kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia di mushaf terjemahan Departemen Agama, yang Maha Penyayang. Yang Maha Penyayang. Ya, benar, tapi masih kurang. Masih kurang. Karena Ar-Rahim maknanya adalah Rabb yang memiliki rahmat kasih sayang hanya untuk orang-orang yang beriman. Azan, Pak. Azan dulu apa? Ini lebih khusus daripada Ar-Rahman. Ar-Rahman bersifat umum, kasih sayang Allah yang bersifat umum untuk seluruh makhluk, baik yang mukmin maupun yang kafir. Mereka orang-orang kafir mendapatkan rahmat dari Allah yang bersifat umum. Ya. Adapun Ar-Rahim ini diambil dari kata rahmat yang bersifat khusus. Kasih sayang Allah yang Allah berikan hanya kepada orang yang beriman. Dan kasih sayang Allah terbesar yang Allah berikan kepada orang yang beriman adalah di dalam surga. Ketika mereka Allah masukkan ke dalam surga. Ini semua, ya, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi."
Tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan karena amalnya. Karena amalnya banyak, lalu dia masuk surga, belum tentu. Ya, karena yang dilihat dari amal itu adalah kualitasnya. Apakah amal tersebut bisa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Maka para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak pula engkau wahai Rasulullah? Kata Nabi, "Wala ana illa an taghammadani Allahu bi rahmatihi." Hanya saja Allah menyempurnakanku dengan rahmatnya. Artinya seorang masuk surga itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kapan rahmat itu diberikan oleh Allah kepada seorang hamba? Ketika hamba tersebut melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaannya. Ya, bukan karena amalnya. Karena berapa banyak orang yang beramal namun hakikatnya dia tidak bernilai di sisi Allah dari amalnya tersebut. Banyak orang yang beramal besar namun tidak ada satupun yang diterima oleh Allah. Nabi SAW mengabarkan bahwasannya ada orang yang sholat selama 60 tahun sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak diterima oleh Allah. Bagaimana dia mau dirahmati oleh Allah? Ya, kalau dia beramal, amalnya saya tidak terima. Kenapa? Ada banyak faktor. Entah niatnya yang tidak beres, beramal namun tujuannya bukan untuk Allah, atau dia mengerjakan tata caranya dengan tidak benar. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Apa hikmahnya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Karena amal yang terbaik yang berkualitas akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amal yang berkualitas itu akan mendapatkan rahmat. Dan kata Imam Fudail bin Iyad, ya, amal yang disebut dengan ahsanu amala adalah amal yang dikerjakan apabila memenuhi dua syarat. Ya, kata Imam Fudail bin Iyad, hatta yakuna khalisan shawaban. Disebut amal yang berkualitas adalah amal yang murni karena Allah dan benar tata caranya. Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Karena amalan apabila dilakukan hanya ikhlas, jadi ikhlas memang, tapi enggak benar caranya, tidak sesuai dengan contoh Nabi, ya, membuat perkara-perkara yang baru, mengada-ngada dalam ibadahnya, berinovasi di dalam ibadah, maka ibadah ini tidak diterima oleh Allah. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian juga sebaliknya, kalau seorang beramal sesuai dengan contoh Nabi, sesuai dengan sunnah Nabi, dia tidak berinovasi tapi tidak ikhlas, dia beramal bukan untuk Allah tapi untuk selain Allah, maka amal seperti ini pun tidak diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban, sampai amal tersebut menjadi amal yang ikhlas, murni untuk Allah dan sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang berkualitas amalnya, yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah merahmati seorang hamba, maka Allah berikan kepada dia kasih sayangnya yang khusus, berupa apa? Dimasukkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari kata Ar-Rahim. Diambil dari kata apa? Ar-Rahim, yaitu
yang memiliki rahmat yang khusus untuk orang beriman. Boleh enggak orang menamakan anak dengan rahim? Boleh. Karena rahim ini adalah bentuk kasih sayang khusus, ya, untuk orang beriman. Dan Allah sifati nabinya, wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Nabi SAW adalah orang yang sangat rahim kepada orang beriman. Ya, dalam surah At-Taubah disebutkan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah sifati Nabi dengan rauf dan rahim. Jadi, ya, adapun rahim maka diperbolehkan memberikan nama dengan rahim tanpa, walaupun tanpa abdun, ya. Nah, ya, dan yang afdalnya itu adalah Abdur Rahim. Ya, seandainya dia menamakan anak dengan rahim saja maka diperbolehkan. Adapun Rahman tidak boleh. Karena tidak ada satupun yang memiliki rahmat yang luas kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah nama makna daripada Ar-Rahman, ya. Adapun Ar-Rahim adalah kasih sayang khusus dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam bissawab. Ini baru bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita lanjutkan di lain waktu insyaAllah ta'ala. Cukup kan? Baik, kita cukupkan sampai di sini, ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.